Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu perkuliahan ke-5 dalam mata kuliah pemrograman komputer. Oke. Selanjutnya di pertemuan ke-5 ini saya akan bahas tentang konsep struktur data. Jadi dalam bahasa pemrograman itu ada istilah namanya struktur data. Struktur data itu maksudnya bagaimana? Nah, bagaimana kita menyimpan sebuah data ke dalam sebuah variabel gitu, ke dalam sebuah wadah. Kalau cuma nama, itu kan variabel, cuma ngisi satu data ya. Kalau beberapa data gimana gitu ya? Struktur datanya bagaimana? Oke. Dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa menggunakan beberapa macam struktur data yang bisa kita gunakan. Ada dictionary, list, dan tuple. Nah, kita akan pelajari hari ini dictionary, list, dan tuple. Bedanya apa dan cara makainya bagaimana. Tapi intinya sama. Intinya semuanya hanya adalah untuk menyimpan data. Yang membedakan adalah caranya. Oke, yang pertama, bentar. Ini ada gambaran Python data struktur data dalam Python. Ada primitif. Itu contohnya tipe data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada float, integer, string, boolean. Terus ada non-primitif, istilahnya. Dibagi dua ya, primitif sama non-primitif. Ada built-in, ada user-defined. User-defined itu maksudnya yang didefinisikan oleh user ya. Jadi usernya atau kita, atau programmernya itu buat sendiri. Kalau buat sendiri ada stack, queue, linked list, dan tree. Ini agak teknis nanti ya kalau kalian belajar bahasa pemrograman. Kalau built-in itu bawaan itu ya, sudah ada. Kita biasanya beli apapun kan istilahnya built-in itu ya bawaan dari pabriknya itu. Kalau di dalam bahasa pemrograman sudah ada data struktur bawaan. Ada list, tuple, dictionary, dan set. Yang akan kita pelajari hari ini, minggu ini adalah tentang struktur data yang built-in. Yaitu list, tuple, dictionary. Yang pertama adalah list. Apa yang dimaksud dengan list? Oke. Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut atau sequence. List adalah salah satu di antaranya. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Jadi, perbedaannya dengan variabel apa? Kalau variabel sebelumnya kita mengenal nama variabel seperti panjang gitu ya. Panjang, lebar, nama, luas, itu kan hanya satu data saja. Datanya yang nyimpan satu. Nah, list ini adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Jadi kumpulan data. Nah, nilai-nilai ini sering disebut dengan item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung. Kita biasanya buatnya kurung siku ya, untuk membedakan kurung yang lain. Kalau dalam bahasa pemrograman ada 3 kurung. Kurung biasa, seperti ini, ada kurung Kurawa itu. Terus yang ini adalah kurung siku. Di keyboard kalian bisa lihat ya, kurung siku itu di atasnya shift sama kurung Kurawa. Kalau kurung biasa ini pakai shift 9 sama shift 0. Cara buat listnya bagaimana? Secara bahasa sih terlihat ya, list itu kan list itu bahasa Indonesianya apa? List itu baris ya. Kok baris? Daftar ya, urutan. Jadi urutan list itu urutan ya, urutan yang diurut itu apa data. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Saya punya variabel namanya mylist, isinya itu list, pakai dengan kurung siku. Isinya bisa banyak, makanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. List juga bisa berisi campuran. Kalau ini kan datanya integer, jadi bisa data integer, bisa data float, bisa data string atau teks gitu ya. Jadi list itu bisa berarti berbagai macam tipe data. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, ini baru teorinya ya, konsepnya dulu. Di sini kita
contohnya. Nah, list juga bisa bersarang. Kalau kemarin kalian sudah belajar for ya, for dalam for, if dalam if, list juga bisa kemungkinan bersarang, nested list atau list di dalam list. Contohnya di sini kita punya my list, isinya ada list juga. Jadi di sini ada datanya, ada string hello, terus di dalam ini ada list juga 246, terus ada list juga dan B. Jadi list bersarang, list di dalam list. Nah, ini udah mulai pusing. Datanya emang seperti itu. Cara ngaksesnya bagaimana? Kita bisa mengakses anggota list dengan menggunakan indeks dengan format nama list diikuti dengan indeks. Indeks itu apa? Indeks itu nomor urut ya, atau nomor absen. Jadi kalau digambarkan list itu seperti lemari gitu ya. Lemari yang ada banyak slotnya atau pintunya gitu ya. Yang tiap lubangnya ini, tiap tempatnya ini bisa diisi dengan data. Datanya bisa integer, float, string gitu ya, bisa apa saja. Indeks, maksudnya indeks itu adalah nomor urut atau nomor absen. Dimulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita pengen mengambil isi dari kotak nomor 3, caranya adalah nama listnya, nama list dalam kurung nomor 3. Gitu. Nanti yang keluar adalah isinya. Contohnya, di sini terlihat saya punya my list, terus ada tulisannya, I love Python of Programming 2017. Kalau kita cetak my list 0, outputnya adalah I. Kalau 2, bentar, ini langsung saya contohkan aja ya. Langsung saya contohkan saja biar lebih mudah. Saya buka dulu VS Code-nya. Saya buat new file, namanya list.py gitu ya. Saya kasih, perbesar dulu. Buat namanya listnya contoh gitu ya. Contoh sama dengan pakai dengan dimulai dengan kurung siku. Terus kita isi datanya, terserah. Contohnya yang mudah 1,234 ya. Terus bisa juga diisi dengan string. Nah, kalau kita pengen ngaksesnya, kita pengen cetak, gunakan perintah print, buka kurung, nama listnya, contoh, terus nomor absennya, nomor induk absennya ya. Contohnya mulainya dari 0, 0, 1, 2. Saya pengen cetak yang nomor 2. Kalau ini saya save, terus run code, nah tercetak 3. Oke. Kalau ini saya ganti 3, terus run code. Nah, yang tercetak adalah isi dari list nomor 3. Ini ada nomor 0, 1, 2, 3. Hello. Makanya saya print list indeks nomor 3, yang muncul adalah hello. Jadi list itu adalah kumpulan beberapa data. Jadi kalau sebelumnya kalian belajar tentang sebelumnya adalah kalian mengenal tentang tipe data variabel. Variabel itu hanya menyimpan satu data ya, nilai satu orang. Kalau datanya itu beberapa, itu kita bisa menggunakan list. Oke, cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, list juga bisa di dalam list gitu ya. Listnya di dalam list seperti kalian lihat di sini. Nah, untuk ngakses list di dalam list bagaimana? Ya ini, kita harus
tentukan list pertamanya, posisinya. Ini sebenarnya saya punya list, your list, terus ada hello, dalamnya ada list 1, 2, 3, terus Python. Saya pengen your list 0, 1, 0, 1, 2. Nanti ini outputnya adalah 3. Karena ini 1 ini posisi kotak pertama, terus 2-nya ini adalah posisi yang di dalam sini. 0, 1, 2. Oke, saya kasih contoh list di dalam list ya. List di dalam list. Seumpama di sini ada angka 90, terus di sini ada angka 80, terus ini dalamnya adalah list. Nested list. Nah, di sini ada list lagi. Ada isinya 90. Wah. Ini kalau saya pakai ini, dia kebacanya string. Kalau angka nggak perlu pakai kutip. 90, 22, 33. Nah, kalau kita pengen akses yang list di dalam list, ya kita tentukan. Ini list yang di dalam list ini posisi nomor berapa? 0, 1, 2. Berarti dia indeks kedua. Kalau kita pengen cetak yang 22, berarti 0, 1. Berarti indeks kedua di dalam indeks pertama. Nah, jadi ini kotak nomor 2. Yang ini adalah kotak nomor 1, 0, 1. Ini cara ngakses list di dalam list ya. Tentukan indeksnya, urutan nomornya. Oke. Terus kita bisa mengakses anggota list dari rank tertentu dengan menggunakan operasi slicing titik 2. Maksudnya bagaimana? Slicing akan lebih mudah kita memahami indeks dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Jadi slicing itu seumpama saya pengen nyetak dari nomor indeks nomor 1 sampai nomor 2 gitu ya. Nah, ini cuma saya punya list ya. Isinya itu dari 0 sampai 9. Berarti ada 10. Isinya adalah Python Indo gitu. Dan ini indeksnya. Kalau dari depan indeksnya 0, 1, 2, 3. Kalau dari belakang indeksnya -1, -2, -3 gitu. Jadi kita bisa motong dari depan ke belakang, juga bisa motong dari belakang ke depan. Kalau sudah terbiasa menggunakan Excel, biasanya sering gitu ya. Kalau kita menggunakan Excel terus operasi string gitu ya, motong-motong kalimat di dalam record list di dalam Excel itu biasanya seperti ini, urutan nomor berapa. Nah, kalau kita pengen, coba saya pengen mencetak dari 3 sampai 6, kita bisa menggunakan titik 2. Contohnya, nah, contohnya seperti ini. Saya punya nama listnya data, isinya PYTHONINDO, ya, Python Indo. Jadi saya pengen mencetak anggota list dari 3 sampai 5, dari H sampai N, 0, 1, 2, 3 ya. H, 4, 5, sampai N, dari H sampai N. Kita menggunakan titik 2. Ya tinggal nama listnya, data, kurung siku, mulai dari mana? Dari 3, titik 2, sampai 6. Nanti outputnya adalah H, O, dan N. H, O, dan N. Nah, kalau kita pengen dari 4 sampai terakhir, nah terakhirnya nggak perlu ditulis, terakhirnya itu kapan, tapi tetap dikosongi. Contohnya ini, yang nomor 2, nama listnya, saya pengen mencetak dari indeks atau nomor absen ke-4 sampai 0. Tulis saja 4, titik, ini dikosongin, langsung tutup gitu. Ini artinya bahasa pemrograman Python akan langsung tahu bahwa ini akhirnya sampai indeks terakhir. Termasuk juga kebalikannya, saya pengen dari indeks kelima sampai pertama. Indeks kelima, ininya dikosongin. Nah, supaya kalian lebih paham, saya harap sih setelah perkuliahan saya ini silakan dicoba ya, menggunakan Python-nya masing-masing. Oh, nanti juga dapat tugas sih dari saya. Termasuk mencobanya juga mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya, list adalah tipe data yang bersifat mutable. Mutable itu artinya apa? Artinya anggota bisa dirubah, anggotanya bisa dirubah. Nah, nanti ada tipe data yang anggotanya nggak bisa dirubah. Kalau list itu mutable.
Mutable itu artinya bisa dirubah. Ini berbeda dengan string dan tuple yang kita bahas nanti. Itu immutable. Immutable artinya nggak bisa dirubah. Misal ada nilai yang salah. Semuanya saya punya list bilangan ganjil ya. 1, 3, 4. Nah ini salah ya. 4, 7, 9. Nah kita bisa rubah. Merubahnya bagaimana? Merubahnya seperti kita memberikan sebuah angka ke dalam variabel ya. Sama ya. Sebenarnya saya pengen buat variabel panjang isinya 8 gitu kan. Kan tinggal panjang sama dengan 8. Sama, untuk kita ngisi atau merubah listnya, kita tulis saja nama listnya, contohnya di sini ganjil, terus diikuti dengan indeks keberapa yang mau dirubah gitu. Nomor urut absen keberapa yang mau dirubah. Di sini saya pengen rubah nomor 4, berarti 0, 1, 2, berarti indeks kedua sama dengan 5. Nanti indeks kedua ini akan berubah menjadi 5. Nah, merubah itu juga nggak cuma satu-satu ya, bisa langsung banyak. Contohnya, saya pengen ngerubah dari indeks kelima sampai kelima, indeks kedua sampai kelima. Bisa langsung kita rubah 11, 13, 15. Nanti dia akan berubah. Jadi ini output yang print yang ini output untuk yang contoh yang bawah sih. Jadi ini 1, 3, indeks keduanya berubah sampai kelima, 11, 13, 15. Oke. Jadi list itu adalah kumpulan data secara umum ya. Saya jelaskan lagi. Secara umum adalah list itu adalah kumpulan data. Tipe datanya bisa macam-macam dan dia bisa dirubah. Oke. Nah, Python sudah menyediakan beberapa fungsi atau modul gitu ya, yang bisa kita pakai untuk operasi ya, melakukan operasi pada sebuah list, melakukan perubahan pada sebuah list. Contohnya apa? Contohnya ada fungsi append berguna untuk menambahkan anggota ke dalam list. Jadi kita bisa menambahkan list dengan fungsi append. Caranya bagaimana? Nama fungsinya, nama listnya ganjil, titik diikuti dengan append 9. Maka dia akan menambahkan angka 9 ini di belakang sini. Kalau kita print ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Ada juga extend. Sama saja extend, export. Oke, fungsi yang lain. Fungsinya ada banyak. Ini saya kasih sebagian aja ya, kasih contoh sebagian. Kita juga bisa menggunakan operator penjumlahan dan operator link. Operator penjumlahan untuk menggabungkan dua list ya. Dan operator perkalian untuk melipat gandakan list. Semuanya saya punya list genap. Isinya adalah 2, 4, dan 6. Nah, saya pengen tambahkan dengan list yang lain. Kita tinggal tambah plus, list yang lainnya itu apa? Jadi di sini saya cetak, print, list genap, ditambah dengan 8, 10, 11. Outputnya adalah list yang pertama 2, 4, 6 ditambah dengan list yang baru 8, 10, 11. Bisa juga dikalikan. Saya punya list P dan Y, kita bisa lakukan operasi perkalian 2. Dia akan mengkalikan 2, P, Y 2 kali. Terus ada juga fungsi insert untuk menyisipkan. Jadi kalau tadi kan ada merubah ya, kalau ini menyisipkan. Kita akan, contohnya kita punya list ganjil 5, 7, 11, 13, 15. Nah, di sini kita pengen menyisipkan angka 9 setelah 7 sebelum 11. Kita menggunakan fungsi insert. Terus parameternya ada 2 ya, yang harus ditaruh di dalam setelah insert itu ada 2 item. Yang pertama adalah indeks keberapa, terus angkanya. Ini sih hal-hal seperti ini biasanya kalau sudah belajar Excel itu sudah terbiasa ya, sama seperti ini sih kalau kita mempelajari Excel di operasi string. Contohnya di sini saya punya variabel list ganjil, terus kita masukkan 9 di tengah sini, butuh 2 inputan. Yang pertama adalah posisi keberapa, contohnya posisi kedua ya, berarti 0, 1, 2 di input di sini. Nah, angka yang diinputkan berapa? Angka yang diinputkan adalah 9. Jadi nanti list ini berubah menjadi 5, 7, 2-nya ini menyisip hal yang anggota baru 9, baru setelahnya 11, 13, 15. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Pak.
Kalau nggak ada, saya tunjukkan tugasnya ya. Sebelum saya bahas hal yang lain. Tugasnya, ini tugas keempat ya berarti. Apa tugas kelima ya? Saya lupa. 4, Pak. 4 ya. Nah, buatlah program list untuk meminta masukan NIM masing-masing. Tampilkan indeks keempat, tampilkan indeks kedua sampai terakhir, tampilkan indeks terakhir, ubah indeks keempat menjadi 0. Oke, jelas ya tugasnya yang ini. Jadi nanti kalian buat masukan NIM. Semuanya 31922 gitu ya. Nah, ini nanti kalian tampilkan indeks keempat, indeks kedua sampai terakhir, indeks terakhir, ubah indeks keempat menjadi 0. NIM-nya apa? NIM-nya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah tipe data yang lain adalah tuple. Bacanya tuple. Tuple mirip dengan list. Nah ini. Tuple ini mirip dengan list. Nah bedanya apa? Bedanya adalah tuple ini bersifat immutable. Sehingga anggotanya tidak bisa dirubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Nah, jadi tak bedanya dengan list, ini tidak sama dengan list. Bedanya kalau list itu anggotanya bisa dirubah, kalau tuple nggak bisa. Kita menggunakan tuple bergantung kebutuhan untuk beberapa hal. Tuple memiliki kelebihan sebagai root. Karena tuple adalah immutable, maka iterasi tuple lebih cepat dibandingkan list. Tuple bisa berisi anggota immutable yang dapat digunakan sebagai untuk dictionary. List tidak bisa dipakai untuk itu. Nah, kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk dirubah, maka menggunakan tuple bisa menjawab bahwa data tersebut akan write protected. Ya, jadi tergantung kebutuhan programnya ya. Kalau kita pengen data itu nggak pengen dirubah, kita menggunakan tuple. Nah, perbedaan paling menonjol di tuple dan list adalah kalau list tadi kita menggunakan namanya kurung siku ya. Kurung siku itu maksudnya kurungnya itu lancip gitu ya, 90 derajat. Nah, kalau tuple perbedaannya itu dia menggunakan tanda kurung biasa. Masing-masing ini dibisakan oleh tanda koma sama. Tuple berisi tipe data yang sama maupun campuran sama. Ini sama ya. Bedanya yang pertama ini dengan list, yaitu menggunakan buka kurung tutup kurung biasa. Kalau list buka kurung tutup kurung siku. Nah, ini sama semua sebenarnya. Print tuple, my tuple gitu ya. Bisa string, bisa tuple di dalam tuple dan lain sebagainya. Cara ngaksesnya bagaimana? Cara ngaksesnya sama. Jadi semuanya saya punya tuple isinya Python, my tuple, mengaksesnya ya sama. My tuple. Nah, cara ngaksesnya itu menggunakan kurung siku, sama-sama dengan kurung siku untuk cara ngaksesnya. Tapi deklarasinya ketika kita membuat tuple, kita menggunakan kurung, buka kurung, tutup kurung biasa. Oke. Seperti itu ya. Mengubah tuple. Setelah dibuat tuple, maka anggota tuple tidak bisa diubah atau dihapus. Akan tetapi, bila anggota tuple-nya adalah tuple bersarang dengan anggota seperti list, maka item pada list tersebut dapat diubah. Jadi kalau ada tuple, dalamnya itu ada list, nah ini kan ada list, buka kurung, tutup kurung, siku. Maka anggota tuple ini dapat dirubah. Ya, emang membingungkan ya. Jadi kalau ada tuple, tapi di dalamnya itu ada list, nah yang list ini bisa berubah. Seperti halnya string dan list, kita bisa menguji apakah sebuah objek anggota dari tuple atau tidak, yaitu dengan menggunakan operator in atau not in untuk kebalikannya. Jadi maksudnya kita pengen cek apakah ada variabel tertentu, angka tertentu di dalam sebuah tuple. Menggunakan apa? Cukup menggunakan in. Jadi contohnya saya pengen ngecek, saya punya tuple namanya my tuple, isinya 1, 2, 3, A, B, C gitu ya. Terus saya pengen cek di dalamnya itu ada 3 nggak sih? Tinggal cetak aja print, apakah 3 ada in my tuple gitu ya. Bacanya seperti itu. Kalau ada, outputnya akan true. Kalau nggak ada, outputnya false. Iterasi tuple.
Maksudnya gimana nih? Iterasi tuple itu, jadi kalau kita pengen ngakses tuple, bisa menggunakan for ya. Jadi saya punya nama, dalamnya itu ada Gali dan Ratna. Jadi kita bisa cetak namanya, dua-duanya itu menggunakan for. Jadi hi, name, for name, in nama. Jadi name ini adalah yang di dalam nama ini. Jadi dia akan memanggil, jadi outputnya tadi apa? Outputnya nanti adalah hai Gali, hai Ratna. Karena kita for kan, kita ulang dari 0 sampai 1. Yang terakhir adalah tipe data dictionary. Nah, bedanya dengan yang lain, ini dictionary itu datanya ada 2, ada key dan value. Key itu kunci dan isinya. Di sini ada tipe data anggota terdiri dari pasangan, jadi saling berpasangan, ada kunci sama nilai. Dictionary bersifat tidak berurut, unordered, sehingga anggotanya tidak memiliki indeks. Jadi dictionary itu nggak ada indeksnya, adanya itu key kuncinya. Nah, ini beda lagi nih. Nah, list itu menggunakan buka kurung, tutup kurung siku, tuple itu menggunakan buka kurung, tutup kurung biasa. Kalau dictionary menggunakan kurung kurawa dan tutup kurung kurawa. Nah, ini lebih rumit ini. Nah, dictionary seperti ini, jadi nggak ada indeksnya. Dictionary dibuat menggunakan anggota di dalamnya tanda kurung kurawa dipisahkan oleh tanda koma. Anggota di sini terdiri pasangan kunci dan nilai. Jadi kalau dibayangkan itu variabel gitu ya. Variabel ditaruh di dalam sebuah dictionary. Kalau secara bahasa kan dictionary itu kan kamus ya. Jadi emang kamus dari beberapa variabel. Sebenarnya saya punya dictionary student di sini. Isinya bisa macam-macam. Berpasangan. Name isinya nama orang gitu ya. Egg isinya umur, awesome isinya true. Nah, language isinya bisa list juga diisi dengan Java, Python dan SQL. Favorit diisi dengan dictionary. Jadi ini dalam dictionary ada dictionary. Favoritnya apa? Ini di dictionary lagi ada food, itu Indomie, sport, basket. Udah mulai pusing ya. Tapi kalian ini kan jurusannya teknik lingkungan, jadi nggak perlu paham detail. Tapi kalau di informatika ini harus paham basic seperti ini ya, karena ini struktur data. Jadi program-program yang kalian lihat kalau kalian akses, ya datanya seperti ini, ditampilkan seperti ini. Nah, cara ngakses dictionary-nya gimana? Menggunakan fungsi get. Diikuti dengan panggilannya atau key-nya atau kuncinya. Sebenarnya data tadi, saya pengen ambil namanya, kita masukkan ke dalam variabel dulu. Kita buat variabel name, terus cara manggilnya adalah nama dictionary-nya student, diikuti dengan get, terus nama kuncinya name. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah set. Set merupakan struktur data yang memiliki kelebihan yaitu bersifat unik. Ketika kita memasukkan data yang sama pada set, maka salah satu data itu akan di-replace. Nah, beda dengan yang lain-lainnya, yang berbeda dengan tuple, list, dan dictionary, ada juga set. Set itu kelebihannya itu bersifat unik. Jadi tidak boleh ada data yang sama. Kalau yang sebelumnya itu bisa kemungkinan ada data yang sama. Dan ini menggunakan sama mirip seperti dictionary ya, menggunakan kurung kurawal. Namun yang perlu diperhatikan bahwa seluruh dataset juga bersifat unordered, tidak berurutan. Selain itu, set juga bersifat unindexed, tidak ada indeksnya, atau tidak memiliki indeks atau nomor urut. Ya. Sehingga kita bisa mengakses asal salah satu dari set berdasarkan indeks tertentu. Nah, terus ada untuk menambahkan data pada set, kita bisa menggunakan fungsi add dan update. Oke. Nah, untuk tugasnya saya hanya ngasih tugasnya yang dictionary saja ya, yang list saja. Yang pertama. Jadi silakan dibuat. Ini tugas keempat. Ini pertemuan kelima. Jadi nanti tinggal 2 pertemuan lagi. Ini pertemuan kelima. Pertemuan 6 ke 7 nanti mungkin saya gunakan waktunya untuk pembahasan UTS ini, dan ini untuk
minggu depan kan offline ya. Untuk yang mau mengumpulkan tugas. Nah, tugasnya supaya lebih paham tentang konsep list, silakan dipraktekkan. Buatlah program list yang meminta masukan NIM. Jadi NIM-nya nanti dimasukkan ke dalam variabel, ke dalam list. Setelah itu, tampilkan indeks keempat. Saya kira ada ya, karena NIM-nya itu, NIM mahasiswa itu ada 9. Tampilkan indeks kedua sampai terakhir, tampilkan indeks terakhir, ubah indeks keempat menjadi 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya perkuliahan kita hari ini. Materi kita sudah sangat banyak dari pertemuan 1 sampai ke 5 ini. Jadi kalian sudah belajar tentang algoritma, pemrograman, terus bahasa pemrograman Python. Di awal adalah operasi string, operasi aritmatika, mencari luas bilangan ya, mencari luas bangun datar. Terus ada for, perulangan, percabangan, sama struktur data. Oke. Itu UTS-nya bagaimana? Nanti UTS-nya mungkin ditulis gitu aja ya kodenya. Nanti saya minta buat program seperti apa, terus kalian tulis kodenya. Oke. Karena UTS-nya offline ya. Bapak izin bertanya. Ya. Mohon maaf sebelumnya untuk aplikasi ya Pak ya, yang Python itu saya udah beberapa nyoba solusi, sharing sama temen juga, ternyata emang aplikasi Python saya itu, dan teman saya juga ada, masih belum ada run-nya itu loh Pak. Jadi gimana ya Pak? Nggak ada run-nya itu maksudnya di sini di run code itu nggak bisa. Nggak bisa. Waktu itu kan yang Bapak instalin juga tuh yang melalui Discord-nya, tapi tetap sama Pak. Saya juga searching-searching sama temen juga, kayak gitu sih. Di uninstall dulu ya, di uninstall dulu, terus download Python-nya di uninstall dulu, VS Code-nya di uninstall dulu, terus untuk sementara pakai yang online dulu ya. Nanti ketika offline coba nanti installnya sama saya, kasih tahu saya kalau pengen install. Untuk sementara saya nyoba di Python online dulu ya Pak ya. Ya, terus nanti installnya ketika offline ya di pertemuan minggu depan. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.